Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini, haleluya. Shalom buat rekan-rekan Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat pagi, selamat hari Minggu, kita mau beribadah pagi hari ini dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bangun di pagi hari ini. Kami boleh bertemu dengan pasangan kami, keluarga kami di pagi hari ini. Kami boleh melihat anak-anak kami, kami boleh melihat orang tua kami. Satu hal yang kami katakan, kami bersyukur untuk semuanya yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah kami mau menaikkan pujian kami dan sembah kami bagi Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang hidup. Haleluya. Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kami ada saat ini karena berkat kasih anugerah Engkau Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan buat setiap kami, buat keluargaku, buat pasanganku, buat anak-anakku, buat orang tuaku Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Amin, amin. Yes. Mari kita naikkan pujian ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini. Amin Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Kau hiasi kehidupanku. Bersama dengan keluargaku kami melayani Kau Tuhan. Bersama dengan keluargaku kami katakan kami bersyukur Tuhan. Yes. Masa depanku penuh harapan. Haleluya. Yes. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup. Amin. Hari ini semua berkat kemurahan. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk keluargaku Tuhan. Terima kasih untuk pasanganku. Terima kasih untuk anak-anakku. Terima kasih untuk orang tuaku. Oh Jesus. Semua karena anugerah Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami melihat pasangan kami Tuhan. Kami mengucap syukur setiap kami melihat anak-anak kami. Kami mengucap syukur setiap kami melihat orang tua kami. Kami mengucap syukur ketika kami melihat saudara-saudara kami Tuhan. Semua berkat kasih anugerah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku ada saat ini, amin. Karena kasih Engkau Tuhan, amin. Let me say thank you Lord, thank you Lord, amin. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. We give thanks to you Lord. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang mengasihi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengawali hari ini dengan syukur kami pada Engkau Tuhan. Dan kami mengawali dengan rasa sukacita Tuhan. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Bukan hanya kami, Tuhan juga mengasihi keluarga kami, pasangan kami, bahkan rekan-rekan kami yang di kiri kanan kami. Tuhan mengasihi setiap kami. Bahkan buat setiap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, kami percaya Tuhan mengasihi engkau.
Tuhan bekerja dan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap bersuka cita, melompat, menari, dan bertepuk tangan bagi engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita di dalam engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Come on. Yes. Amin, puji nama Tuhan. Tuhan itu baik buat setiap kita, amin. Yes. Sama-sama kita mau satu suara meninggikan nama Tuhan. Dari manapun Bapak Ibu saat ini berada. Siap memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Come on, guys. Yes, Jesus. Here we go. Sama-sama katakan, come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi, suara kemenangan. Sekali lagi kita katakan, kami datang bawa pujian, amin. Bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Hey. Amin Tuhan, yes. Memuji Kau, meninggikan Kau Tuhan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara. Satukan suara dan nyanyikan. Come on, kakak ada center. Gloria. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, Ditinggikan puji-Nya. Gloria. Hey. Woo. Yes Lord. Puji Dia, Gloria. Yesus Tuhan. We give you glory, we give you honor. give you glory. Yes, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. For all that We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you glory. Yes. We give you honor. We give you praise for all that you've done. We give you glory. We give you honor. We give you praise. We give you glory. We give you glory. Yes. We give you honor. We give you praise for all that you've done. We give you glory. Gloria. Honor. We give you praise.
Gloria. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat. Sekali lagi boleh beri kemuliaan bagi yang terbaik bagi Tuhan. Come on. Dahsyat ajaib Kau Tuhan. Segala suku-suku bangsa datang menyembah Engkau. Amin. Dari ujung-ujung bumi sampai ke ujung-ujung bumi datang menyembah Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang semarak. Dia Allah yang tidak pernah tahan-tahan. Dia semarak, kuasanya, perbuatan yang ajaib. Amin. Come on. Karena Roh Allah melanda negeri kami, melanda Indonesia, melanda Jakarta. Haleluya. Roh Allah melanda negeri. Pengurapannya tercurah untuk setiap rumah demi rumah, untuk setiap keluarga demi keluarga. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Musa membelah lautan. Tanganmu selalu bersiap-siaplah hai saudaraku. Bersiap untuk tuayan yang besar. Siaplah lidah mengaku Engkau Tuhan. Amin. Dari setiap ujung-ujung bumi menyembah Engkau Tuhan. Engkau dahsyat. Amin. Engkau dahsyat dan hebat. Sama-sama kita katakan Roh Allah. Haleluya. Roh Allah melanda negeriku. Pengurapannya tercurah untuk Engkau. Yes. Bangkitlah generasi penerobos. Yes. Seperti Daud. Yeah. Generasi-generasi pemenang Tuhan. Lautan bersiap untuk tuayan yang besar. Bersiap untuk tuayan yang besar. Yeah. Panji Tuhan berkibar. Nyanyian baru kemenangan. Raja dari bumi, pulau-pulau menyembah Raja. Beratkan kebesaran Engkau dahsyat. Yes. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat dan hebat. Kami mau berdoa dan berdiri untuk generasi kami Tuhan. Untuk generasi kami Tuhan. Kami berdoa dan berdiri. Amin Tuhan. Sama-sama kita katakan, kami berdoa dan berdiri. Bagi generasi kami sampai ke kami berdoa dan berdiri. We will stand for our generation. Bersiap-siap. Bersiap untuk tuayan yang besar. Amin. Setiap lidah mengaku Engkau Tuhan. Tuhan berkibar. Nyanyian baru kemenangan. Pujilah Dia dari GKKD, are you ready? Bersiap. Bersiap untuk tuayan. Setiap lidah mengaku. Yes.
dahsyat Tuhan. Bila Allah bersama dengan kami, siapakah lawan kami Tuhan? Tidak ada Tuhan. Tidak masalah kami, tidak sakit penyakit kami, tidak setiap problem demi problem kami. Karena ada Allah bersama dengan kami Tuhan. Mani roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Ajar setiap kami berhikmat di dalam Engkau. Berjalan dalam kuasa Engkau Tuhan. Hidup dalam pengurapan Engkau Tuhan. Oh Holy Spirit. Oh Holy Spirit. Oh Holy Spirit. Labatasi, labataka, labatasi, labasi. Lalalabasi, lalalabasi. Yang kami perlukan hanya Engkau Tuhan. Engkau di dalamku cukup bagi kami. Itu cukup buat setiap kami Tuhan. Engkau di dalam kami cukup buat setiap kami Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup. Penuhi setiap kami Tuhan. Jiwaku tenang. Amin. Ku buka hatiku. Ibadah ini punya Engkau Tuhan. Ibadah ini milik Engkau Tuhan. Oh Jesus. Di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Hidupku bagimu. Ku buka hati. Amin. Kejamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Biarkan-Mu altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hatiku untuk kuasa-Mu, untuk pengurapan-Mu Tuhan. Roh bekerja atas gereja-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus, Tuhan bekerja atas gereja-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kira batasi kapakanya lama nakara labose. Kira labata kera la yara la 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 la.
Kami berdoa Tuhan, kuasa Engkau juga turut Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Karena roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena kami tahu, kami mengenal Allah yang kami sembah. That God I know. Yes. Allah yang kami tahu, Allah yang hidup. Karena kami mengenal Allah yang kami sembah. Karena kami mengenal siapalah kami. I know my God. Aku mengenal siapalah aku. Aku mengetahui siapa aku. Allah yang hidup. Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Allah yang bekerja atas gerejamu. But I know righteous and holy, Amin. the God I know, faithful and true. The God I know, the power of breakthrough. Hearts are healed. Hearts are healed, Christ revealed. eyes revealed. The God I know. The God I know. Light of the city. The God I know. Strengthens the weak. The God I know. The God I know. Your heart beats with it. As you are. So are we. Yes, so are we. Your heart beating within me, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. You are my cry, my one desire. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. Lebih dalam Engkau Tuhan. This is my cry. Yeah. More of you. This is my cry. This is my cry. My one desire. More of you. This is my cry. This is my cry. My one desire. More of you. The church I know. The church He knows. Faithful and true. The church He knows. Amen. Hearts are healed. Christ revealed. The church He knows. Yes. Gereja yang dikenal oleh Tuhan. The church He knows. As He is.
Shalom, salam God Kingdom Reign, Unlimited Harvest, and Prosper. Kita selalu mendengarkan suara Tuhan, prophetis saat ini dalam gereja-gereja, dalam situasi bangsa-bangsa, dengan COVID ini, dengan banyak hal, persoalan yang sama, kita perlu dengarkan suara Tuhan yang prophetis, suara yang satu untuk semua gereja-gereja Tuhan. Amin saudaraku, salam revival. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Diberkatilah setiap yang saat ini mendengarkan firman Engkau, penuh kuasa, pialanya berlimpah-limpah, kekuatannya berlimpah-limpah, dan berkatnya berlimpah-limpah. Ada revival di antaranya. Terima kasih Tuhan, diberkati semua yang hadir dalam ibadah ini, di dalam nama Yesus. Amin. Diberkati saudara-saudaraku. Amin. Amin. Saudara, saya mau katakan kepada setiap saudara bahwa kita saat ini orang-orang yang berdiri di atas firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Kita tidak mau mendengarkan suara-suara yang berlawanan dengan firman Tuhan. Apalagi yang dengan tema kita, apalagi dengan suara Roh Kudus yang mengiringi kita, karena Dia gembala kita. Saudaraku, karena itu kita mau sama-sama saat ini mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 23. Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala kita. Jadi kita tidak kekurangan. Tapi gembalanya Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, kekurangan. Banyak kekurangan. Janji Tuhan, gembala Yesus takkan kekurangan aku. Dan memang itu terjadi saudaraku. Dan firman ini bagus sekali. Luar biasa. Bagi orang-orang yang 100% percaya kepada firman-Nya, yang tidak buka celah untuk hal-hal di luar daripada firman-Nya, yang memegang teguh, yang abide, yang tinggal dalam firman-Nya. Selalu saya menyuarakan seperti ini. Mari kita di dalam firman Tuhan, mari kita duduk bersama Tuhan dalam lindungan-Nya. Mari kita di dalam firman. Mazmur 1 ini katakan, Dia adalah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Karena itu, apa yang gembala katakan, kita dengarkan. Ya, saya Roh Kudus kemarin ini bicara. Dan juga saya mau katakan kepada saudara, kita semua saat ini perlu punya kacamata kuda. Kalau kacamata kuda itu nggak bisa lihat ke kanan, nggak bisa lihat ke kiri, nggak bisa lagi lihat ke belakang. Lurus, kuda itu ada tali lesnya dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi kusir kita Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang ke kiri, ke kanan ada suaranya lurus. Kalau di Mazmur 23 di ayat 1 ini dikatakan gembala, sama saja. Mendengarkan suaranya. Kusir itu mengendalikan dengan talinya, kita dikendalikan dengan suaranya. Suaranya itu bebas, enggak memaksa, penuh kelembutan Roh Kudus. Dia mau supaya kita yes dengan apa yang Dia gembalakan. Karena itu di dalam kondisi dunia saat ini seperti ini, kita punya kusir, kita punya gembala, yaitu Roh Kudus. Takkan kekurangan aku. Nah, kembali saya dapat suara Tuhan katakan, kalau kita dikendalikan dengan Tuhan dan kita tidak buka celah kepada yang lain, Dia Esa Tuhan satu-satunya yang memimpin kita, suaranya kita dengarkan, maka takkan kekurangan aku. Lalu dikatakan yang kedua, Ia memimpinku ke air yang tenang. Dia memimpin ke air yang tenang, saudaraku. Kalau di
Mazmur 1 itu dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi, beside the stream of water, orang yang di pinggir aliran air itu tenang, aman, dia akan nyaman, dia akan kuat. Seperti itu. Kusir kita, Roh Kudus, gembala kita. Dan katanya, ia membaringkan aku di rumput yang hijau. He makes me lay down in green pastures. Jadi dia itu membawa kita, menuntun kita di air yang tenang tadi. Lalu dia memimpin kita, menyegarkan kita. Dia membawa kita ke rumput yang hijau. Dan dia membawa kita ke arah yang aman, yang terlindung. Dia kota benteng kita. Dan dikatakan dari ayat ini, oleh karena namanya. Yesus itu namanya kuat. Namanya adalah nama di atas segala nama. Semua nama bertekuk lutut. Nama itu berotoritas. Namanya itu berkuasa. Jadi ketika kita dibawa oleh Tuhan pada rumput yang hijau, di air yang tenang, disegarkan jiwa kita, dan dibawa kepada kebenaran, oleh karena namanya. Tema kita saat ini adalah supaya kita tidak ada kepemilikan. Judulnya adalah Yesus kita serupa dengan Yesus. Dan kita serupa dengan Yesus, orang-orang bilang, gimana tuh? Nggak mungkin. Yesus sih sempurna. Itu firman Tuhan. Bahkan kata Yesus melakukan yang lebih dari yang Yesus lakukan. Orang-orang yang abide, yang tinggal, orang-orang yang melekat dengan firman Tuhan, dia tidak ada kepemilikan, dia tidak ada yang dipertahankan, tidak ada ciri-ciri ketakutan, mundur, melihat belakang, melihat ke samping, melihat manusia. What can man do? Gak ada sama sekali, saudaraku. Manusia bisa berbuat apa waktu kita lihat seperti ini? Tidak ada yang bisa kita andalkan. Mari kita semua serupa dengan Yesus, artinya tinggal di dalam firman-Nya. Dan kondisinya dari Mazmur 23 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah maut. Nah, kondisinya seperti sekarang ini dan persoalan ini di bangsa-bangsa. Semua tidak ada yang tidak mengalami. Beribu orang di sekeliling meninggal. Suasana yang mencekam. Di kuburan ratus orang. Suasana sangat mencengkam. Tapi kata pemazmur ini, aku tidak takut bahaya. Ciri orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, bukan dengan medsos dan sebagainya. Bukan kata suami, kata istrinya, kata anaknya, kata dokter, tapi kata Tuhan. Jadi kita mau sekarang kusirnya adalah Roh Kudus. Kita mau orang-orang yang peka, yang lembut, dibawa kemana oleh Roh Kudus. Yes dan amin. Dan orang-orang seperti itu akan mengalami Mazmur 23. Katanya, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, COVID, di mana-mana COVID, cerita COVID, bincang COVID, baca COVID, berjalan ada COVID, mau pakaian. Sekarang ini yang terus diperhatikan bagaimana caranya supaya memakai masker, bagaimana supaya tangan kita aman, bagaimana supaya sepatu kita aman. COVID dan COVID. Tapi sekalipun dalam bayang-bayang maut, kata Mazmur 23 ini, aku tidak takut. Sebab ada gada Tuhan, ada Roh Kudus, ada kuasanya, ada otoritasnya. Ini saatnya saudaraku, ini saatnya saudara-saudara semuanya yang di dalam gereja-gereja Tuhan. Katakan bahwa mujizat Allah ada di tengah-tengah pandemi.
show kuasa Tuhan. Nyatakan ini masanya revival. Orang-orang datang kepada Tuhan, tersungkur, bertobat. Suasana maut dalam lembah kekelaman diganti dengan suasana orang-orang yang punya Tuhan Yesus, yang bertobat, yang berbalik dalam kehidupannya. Ini ada penginjilan besar-besaran. Dan yang luar biasanya dari ayat ini dikatakan, di depan musuh-musuh, waktu musuh hadir, Tuhan kasih hidangan. Dan katanya dia mengurapi kita dengan minyak. Dan katanya pialanya berkelimpahan. Penuh dengan melimpah. Roh Kudus itu kalau memberi kepada umatnya, berlimpah-limpah finance-nya, berlimpah-limpah penuainya, berlimpah-limpah orang yang terima Yesus. Ada revival dalam segala segi. Kata firman Tuhan di sini, He restored my soul. He guide me in the path of righteousness. Jadi sampai ke jiwa kita seharusnya kita punya jiwa segar. Oleh karena kita tinggal di dalam firman Tuhan. Oleh karena gembala kita membawa kita di air yang tenang, di samping air yang tenang. Ke rumput yang hijau. Di rumput hijau katanya berbaring. Berarti kita santai. Berarti kita aman. Berarti kita di samping kericuhan apapun juga. Tapi Tuhan menyediakan rumput yang hijau. Dan kita dibaringkan di tengah-tengah keamanan. Di tengah-tengah kesejukan. Di tengah-tengah ketenangan. Beda saudara. Di dalam jiwa yang dipenuhi dengan firman. Karena kita hidup dalam roh. Roh yang bisa berhubungan dengan roh Allah. Roh yang bisa menyembah. Kalau sudah menyembah, kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan, digoncangkan. Tempat Allah digoncangkan karena ada orang yang menyembah. Jadi beda sekali kondisinya dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi kita hidup di dalam roh. Apa yang dunia katakan berbeda. Tubuh, jiwa, roh, harta dan semuanya dimiliki. Dan kita ada ketakutan. Oleh karena kita pertahankan. Tapi kalau judulnya adalah menyerupai Yesus, maka kita tidak ada yang dipertahankan lagi. Tidak ada kepemilikan. Kita ke surga nggak bawa harta. Kita ke surga nggak ada anak. Saya nggak memiliki anak saya. Semua saya bawa kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sekalipun dalam proses dan berjuang. Saat ini juga kita semuanya orang-orang yang survive. Orang-orang yang berjuang. Orang-orang yang di dalam perang menjadi pahlawan. Oleh karena kita bersama firman Tuhan. Ada Roh Kudus, gadanya. Ada tongkatnya, kuasanya. Ada gada, ada kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah kita. Yang menjadi kekuatan. Yang menjadi benteng kita. Yang mengelilingi kita. Jadi kondisi dalam roh kita seperti itu. Bukan seperti mata jasmani. Tapi kita mau di dalam roh yang mengatakan bahwa kita tenang, kita aman, jiwa kita adalah penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan, kesejukan di dalam Tuhan, lalu ada keselamatan, lalu ada kekuatan, lalu ada kuasa, lalu kata Tuhan, paling indah dari ayat ini, kebajikan dan kemurahan. Ada ditulis di dalam Alkitab asing, love, goodness, mercy, itu semua milik kita. Bukannya tidak kita miliki, bukan kita harus cari-cari, itu milik kita. Tapi perkaranya, kita dengan janji Tuhan, apa kita mau raih, apa kita mau responsif, apa kita mau percayai 100%, apa kita mau miliki, apa kita mau pegang. Kalau kasih Tuhan sudah kasih, kita sudah miliki, kita ke surga. Tapi kalau janji Tuhan, kita raih, kita imani. Yang berkenan iman dan terjadi karena iman kita. Katanya kebajikan, kemurahan, belaka. Artinya belaka di sini penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan kekuatan Tuhan, penuh dengan
segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Gembala yang memberikan nyawa, yang punya tongkat untuk domba-dombanya. Seperti itu. Kita berpikir, siapa pelindungnya? Mana mungkin seperti ini? Semua sudah ribut dengan oksigen. Semua sudah ribut obat dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berbeda. Katanya kemurahan, kebajikan, cinta, kekuatan, belaka akan mengikuti aku. Dia mengiringi kita seumur hidupku, saudaraku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Saudaraku, itu janji Tuhan. Kita harus pegang dan hidup di dalam Tuhan. Anak saya lagi COVID seperti ini, jadi semua berhenti kemarin ini untuk kerja. Jadi bayangkan, saya sering bagi, kalau di tempat itu, ya kalau dolar itu berarti $1 15.000, kalau dia nggak kerja, jadi biayanya harus dari kami. Tapi saya tidak pernah takut. Saya punya piala Tuhan. Piala saya berlimpah-limpah. Artinya ada orang menang, lebih dari pemenang. Itu orang-orang sekeliling kita. Nah, kita lebih dari orang yang pemenang. Yang lebih dari pemenang. Karena saya sering katakan, kita champion. Saya katakan tidak di dalam nama Yesus. Dia dapat kerjaan. Tidak situasional hidup saya. Di dalam roh, kata Tuhan, dia gembala. Dia bawa kita ke air yang tenang. Tenang. Yang luar biasa, saudara. Dalam ricuhnya dunia ini. Tapi orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, yang kusirnya Roh Kudus, dia akan tenang. Ciri orang yang tidak di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, yang tidak melekat dengan firman Tuhan, rusuh, ketakutan, omongannya serba takut. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia confident, dia yakin, dia kuat, dia menyatakan firman Tuhan. Nah, kembali kepada cerita anak saya kemarin, karena dia sedang sekolah, juga ada batasannya untuk cari pekerjaan. Tapi kemarin, oke, kita ambil certification dan dia usahakan dan dia diterima, saudara. Dia bilang, Mom, sekarang tidak usah lagi. Dan Agustus ini mesti bayar uang sekolah semesternya. Bayangkan dolar, saudara. Lagi COVID. Kemarin ini dia bantu banyak dari orang tuanya juga. Tapi kemarin 100% dari kami. Itu harus bayar asuransinya, harus bayar sekolahnya, harus bayar kehidupannya, harus bayar dokternya. Kalau dokternya kemarin sempat COVID gitu ya. Saya tidak takut. Saya orang yang memerintah. Otoritas sudah hak saya. Kita punya hak. Tapi hak kepemilikan dari diri kita sudah tidak ada lagi. Karena tema kita saat ini adalah menyerupai Kristus. Amin. Kita menyerupai Kristus. Apa? Syaratnya apa? Tinggal di dalam firman Tuhan. Yeay, amin. Saya bersaksi, saudara. Ada satu ibu cantik. Saya ketemu kurang lebih 5 tahun yang lalu lah. Di kota Solo ada satu pernikahan keponakan saya. Lalu saya ketemu dengan ibu ini, saya bilang, karena saya tahu bahwa sudah lama dia berdoa untuk seorang anak, belum dapat anak. Saya dekatkan dia, saya bilang, saya ingin berdoa dengan kamu, karena dia masih muda sekali ya. Panggil saya juga Momski, karena dia masih muda sekali. Sebenarnya kami urutannya itu seperti adik kakak ya, sepupuan gitu. Tapi saya panggil, minta dia Momski. Dan saya berdoa untuk dia, saya bilang begini, ipar kamu waktu itu juga agak lama belum dapat anak, saya bilang, saya berdoa, lalu dia dapat anak, wanita.
ketemu lagi dengan ipar kamu. Saya bilang, bagaimana? Udah berapa anaknya? Lalu dia katakan, 1 anaknya. Apa? Wanita. Saya bilang, biar lengkap ya, mari berdoa lagi. Saya berdoa dengan dia, minta anak laki-laki. Dapat anak laki-laki. Jadi saya bilang, kamu juga gak akan dapat anak. Gitu ya. Nah, pulang dari pesta, saya suka telepon dia. Saya suka pegang janji, menyatakan kepada dia janji-janji bahwa dia punya anak. Sekalipun kondisinya belum punya anak. Nah, pada suatu kali kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mencari Tuhan, kita berobat bagaimana supaya ada anak, dan ternyata ada kista, ya, jadi saluran yang perlu baik, diambil kistanya. Nah, saya banyak sekali program yang penting. Tapi herannya ketika dia mau operasi, program itu diberhentikan. Dan rumah sakitnya semua sepi, ada otoritas Tuhan, dengan indahnya semua berjalan dengan baik. Ya, dia tidak bisa dengan ibunya, karena iparnya juga sedang baru melahirkan, masih bayi. Jadi ibunya sedang ada jaga iparnya, dan banyak hal juga ada ayahnya yang dijaga. Ini ibu yang kuat, dia sendiri di rumah sakit, dioperasi, dan Roh Kudus suruh saya untuk menemani. Jadi saya menemani dengan suami saya waktu dioperasi itu. Semua ada otoritas Tuhan. Selesai semua dengan bagus. Nah, pada waktu sudah hamil, puji Tuhan, itu juga anaknya ini yang sekarang sudah ada anak, sudah lahir, punya otoritas. Satu kali saya mesti jaga 1 orang yang mau kemo, dia mau ditemani dengan saya, jadi dia tunggu KLI-nya ada, baru dia mau kemo, gitu ya kira-kira. Tapi dokter bilang dibatalin kemonya, karena saya sedang menemani ibu ini. Ada hal yang harus saya temani. Kita konsultasi dengan dokter, nah, dia sendiri lagi. Saya berpikir Roh Kudus betul-betul mencintai ibu ini untuk dia punya anak bersama suaminya. Dia betul-betul dipilih, bukan dia yang memilih. Hati yang rindu dengan doa-doa, juga pasti doa dari banyak orang kepada dia, bukan hanya saya. Dan saudaraku, kemarin ibunya COVID, kita bersaksi supaya Allah dimulaikan. Katanya kalau bersaksi iblis dikalahkan. Anak ini saya kasih nama Miracle. Jadi dia sudah lahir, kita bisa lihat fotonya, dia lahir. Waktu pas lahir saya bicara dengan dia, halo Miracle, gitu. Memang Tuhan pimpin. Sampai saya di rumah sakit ketemu dia baru melahirkan juga. Karena neneknya sedang menjaga kakeknya sedang sakit. Jadi neneknya tidak hadir. Ya, ini nenek Eli datang ke sana untuk berbicara dengan Miracle yang baru lahir ini. Nah, kemarin ibunya COVID, neninya COVID, dan juga grandma COVID. Ayahnya sedang di luar kota. Lalu, wah, masa ada anak kecil berumur belum 2 tahun, saya nggak berdiri. Nah, ini temanya, tidak ada yang dipertahankan, menyerupai Yesus, memberikan nyawa. Ya, kata ibunya, bukan anaknya sekarang, tapi bagaimana momski, kan dalam kondisi sakit, dalam kondisi dikelilingin COVID. Oh enggak, kita nggak bicara seperti itu lagi. Kita berdiri di atas firman Tuhan. Saya orang yang mau memberikan nyawa. Karena kalau saya beri nyawa, Tuhan kasih nyawa. Saya mau berdiri di atas firman Tuhan. Nah, jadi ibunya dengan grandmanya ke rumah sakit, dan kita dengan neninya. Ternyata kita periksa dan bawa ke PCR, dan ternyata Miracle negatif dan neninya itu positif. Jadi kita ambil dari neninya, dan neninya ini bersatu dengan ibunya yang lagi COVID. Jadi saya belum ada ayahnya, tapi ada omnya.
sama-sama dengan suami saya, kita mengasuh. Dan pagi sekali masih gelap, omnya mesti pulang. Nah, jadi waktu omnya pulang, mesti kerja, saya heran sekali Roh Kudus. Anak yang 2 tahun tidak ada ibu bapaknya, tidak ada neninya, dia sendiri, dia bangun, lalu saya gendong, dia nggak nangis, dia ketawa aja, kita main, saya kasih pisang sampai 3 pisang, pokoknya dia makan. Nah, udah gitu minum, kita kasih minum air putih biar banyak, air putih dia minum, saya gendong. Tapi saya punya perasaan, neneknya COVID, maminya COVID, ini saya terus pakai masker juga gitu ya. Tapi saya nggak mau dia sampai terbengkalai oleh karena seperti itu. Nah, ini ada gambarnya. Dia di rumah, ya waktu itu rumah kotor, kebetulan kita harus tapping, kita ada banyak acara di gereja waktu itu, ada matahari 6, jadi rumah juga nggak karuan, ada anak kecil yang mesti steril, lantai juga masih kotor, tapi dengan segala hal dan papinya sudah datang, kita sama-sama merawat dia. Dan ternyata waktu kita PCR, dia positif, saudara. Jadi berarti saya gendong, waktu sama-sama dengan dia, menyediakan apa yang dia perlu, tapi papinya yang overall men-tackle dia, itu ternyata dia positif. Lalu saya PCR dan ternyata saya negatif. Setelah dia positif, kita gabungkan lagi dengan neninya dan dengan ibunya. Nah, saudaraku, mujizat terjadi, saudara. Dan sekarang sudah hasilnya semua negatif. Ya, maminya itu senang berdoa, pegang firman Tuhan. Jadi waktu COVID itu, sekarang orang-orang kalau COVID suka sesak nafas. Memang sih ya, kalau COVID itu orang bilang di bayang-bayang maut, mati. Tapi kita mau di atas firman Tuhan. Nah, maminya Miracle ini malah tektok. Ya, bergembira di dalam Tuhan, ada kekuatan, bergembira, dijawab doanya. Nah, saudaraku, itu kita dipimpin oleh Allah. Kita semuanya di lembah kekelaman, lembah maut saat ini. Di sekeliling kita, tapi ada otoritas Tuhan. Di dalam ekonomi, dalam kesehatan. Saya mau bilang kepada saudara, kita harus dengar suara Tuhan. Yang profetis Tuhan kasih apa, supaya kita abide di dalam firman Tuhan, tinggal melekat di dalam firman Tuhan, karena gembala kita sedang menggembalakan kita, kusir itu sedang memimpin kita. Enggak ada kusir yang bawa kudanya ke jurang atau bawa kepada kecelakaan. Enggak ada gembala yang domba-dombanya mau supaya mati, tapi digembalakan, namanya juga gembala. Ini bagus sekali Mazmur 23 ini. Hafalkan, saya hafal saudara Mazmur 23 ini. Bahkan saya ingin supaya karang lagu ini, nanti kita dengarkan lagunya, karangan ini. Luar biasa saudara, hidup kita punya otoritas. Kita tinggal dalam firman Tuhan. Kita serupa dengan Yesus. Kenapa kita serupa? Kita sudah punya hak otoritas dia. Kehidupan seperti dia. Penuh mujizat. Show Allah. Katakan kepada dunia bahwa ada Allah kita yang supranatural. Hidup kita supranatural. Ada COVID sembuh. Bahkan kita menceritakan firman Tuhan. Ada banjir orang-orang bertobat. Ada kegerakan Tuhan. Ada kebangkitan. Ada revival di zaman-zaman seperti ini. Puji Tuhan, kitalah orang-orangnya. Dan kita tidak ditakuti, gemetar, kita tidak situasional, tapi kita berbaju yang wanita, kita berbaju kemuliaan Tuhan, kata Amsal 31. Kita kuat, kata Amsal 31. Kita tidak takut masa depan, gak ada kepemilikan. Saya gak ada kepemilikan. Orang-orang bilang dia mau ada center nih, masih harus dibayar katanya gitu. Gak ada. Waktu awal-awal harus bayar, uang yang besar jumlahnya, saya kasih mobil, nggak takut. Tuhan akan kasih saya 100 mobil yang paling bagus saya
bisa dapat. Gak ada kepemilikan apapun, harta benda. Sekarang ada yang COVID, anak, bayangkan 2 tahun, kita tidak, akhir-akhir zaman katanya kasihnya dingin. Tidak, kasih kita menyala. Sehingga banyak orang tertolong oleh karena ada tangan kasih. Tapi kita tinggal di dalam firman-Nya. Tetap kita jaga. Saya juga waktu dengan miracle ini saya jaga. Tapi sampai mana jaga? Karena kan gendong dia, ya, juga bersama-sama dengan dia dan otoritas Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi kita mau hidup dalam firman Tuhan. Kalau kita beri nyawa, kita dapat nyawa. Indah sekali firman Tuhan. Dan katanya dari Mazmur 23 yang terakhir ini, kebajikan dan kemurahan. Mercy katanya, goodness, love, semua. Karena serupa dengan Yesus, maka kita semua yang dimiliki oleh Yesus itu sudah kita miliki. Kebajikan, kemurahan, kekuatan ada pada kita. Itu mengikuti kita katanya. Dan katanya hidup kita di dalam rumah Tuhan seumur hidup. Kita sudah miliki itu. Amin. Indah sekali Mazmur 23 ini. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Anak saya sekarang sudah dapat kerjaan. Dan dia sudah negatif. Dan banyak sekali kemurahan-kemurahan. Kemarin saya dengar untuk Agustus ini dia bayar uang sekolahnya boleh setengah. Kemarin saya berdoa, Tuhan, untuk bayaran. Orang bilang COVID susah. Masa mesti uang ratus-ratus juta, mesti uang apalagi kalau uang semiliar, apalagi orang setriliun. Wah, itu susah. Apalagi bayar center. Jangan pakai pola pikir umum. Pola pikir umum, wah, kalau minta lagi, kalau sumbangan lagi, maka kita bangkrut. Aduh, bagaimana? Ngeluh nanti. Tapi firman Tuhan enggak. Makin banyak berkat, makin banyak memberi. Makin meningkat pemberian kita. Makin banyak kita kasih, makin Tuhan bilang bahagia. Tuhan bilang beri diberi. Kita mau pola pikir Kristus, bukan hitung-hitungan pikiran kita. Jadi center, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Saya nggak takut mau bayar berapapun. Sampai sekarang kita bayar. Di dalam kehidupan, untuk finance, untuk ekonomi, orang-orang bilang makin surut. Tidak. Indonesia tanahnya surga. Kita semua tinggal di tanah surga. Tanam cabai begini aja bijinya, tumbuh cabai. Tanam pepaya bijinya begini, tumbuh pepaya. Kita hidup di dalam keberkatan oleh Tuhan. Kita tidak takut. Kita hidup bersama Gembala Yesus Kristus. Aman bersama Dia. Kita tenang bersama Dia. Tapi kita hidup di dalam roh. Berbeda dengan apa yang kita lihat secara fisik. Jadi kita tidak mempertahankan lagi. Kita tidak ada yang kita miliki. Harta, tubuh, masa depan, tapi kita milik Kristus. Kita tidak memegang untuk kepemilikannya di dalam diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saudara-saudara semuanya, saat ini yang ikut ibadah, ada kuasa Tuhan. Mazmur 23 sudah katakan, saya akan tutup. Mari, yang COVID bilang ada mujizat. Hari ini juga, saat ini saya doakan saudara sembuh. Ada yang sedang parno, ketakutan. Ada yang berpikir-pikir, aduh udah ini bagaimana ya, aduh udah COVID, aduh saya nggak bisa apa-apa. Peluang justru saat ini. Saudara bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu beserta kebajikan yang baik-baik yang Tuhan mau kasih. Itu Tuhan kita. Dan saudara yang saat ini sedang stres dengan mendidik anak, angkat tangan saudara. Mari semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk saudara dan menutup. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku katakan kepada
orang-orang yang COVID yang saat ini ikut ibadah atau ada temannya atau yang berkaitan saat ini sedang COVID, di orang-orang yang ibadah di dalam nama Yesus saat ini ada supranatural sembuh ketika dicek semuanya negatif di dalam nama Yesus. Hamba berdoa lindungi mereka. Tidak ada lagi yang COVID Tuhan. Tidak ada lagi yang parno, ketakutan Tuhan. Di dalam nama Yesus karena firman Engkau katakan di lembah kekelaman, bayang-bayang maut, ada kuasa, ada urapan, ada Roh Kudus. Tidak pernah meninggalkan kami. Gembala yang membawa kami ke rumput yang hijau. Membaringkan kami dengan aman, dengan tenang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sedang sakit, yang lain sembuh saat ini di dalam nama Yesus. Yang sedang jiwanya gundah gulana, parno, takut, ketakutan di dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, sembuh, segar jiwanya di dalam nama Yesus. Dan saat ini ada yang jadi tidak survive, tidak berjuang, bahkan jadi ketakutan untuk ekonomi karena gajinya kurang, padahal Tuhan sedang mau bawa ke gaji yang lebih tinggi, ke berkat yang lebih tinggi. Jadi tidak positif di dalam nama Yesus. Engkau dipimpin oleh gembala yang baik, Yesus. Roh Kudus katakan, aku mau menggendong engkau, aku mau memeluk engkau, aku membawa engkau kepada rumput yang hijau. Di dalam nama Yesus semua yang kau lakukan berhasil. Itu yang Bapa inginkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus aku berkati semua yang ikut ibadah. Di dalam nama Yesus ada jawaban apa yang mereka doakan. Di dalam nama Yesus keluar masuk pintu mereka. Mereka dijagai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat unlimited, Allah unlimited, segala sesuatu berhasil dan di dalam Tuhan kepada setiap yang hadir ikut ibadah di tempat ini. Di dalam nama Yesus aku memberkati. Amin. Kuat tanganmu, lepaskan ku dari jerat musuh. Mana berlimpah susu madu, janji